Dan untuk menciptakan atau membuahkan kapasitas translasi, kita harus lebih banyak mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita, STEM. Ya. Karena STEM itu mengharuskan orang untuk berhitung. 2 tambah 2 sama dengan 4. 3 kuadrat sama dengan 9. Nah itu akan niscaya memaksa warga dimanapun, termasuk di wilayah Asia Tenggara, untuk lebih bisa mengkuantifikasi resiko yang bisa dipersembahkan. Apakah itu triple C, double B, single A, triple A minus. Itu adalah oksigen untuk modal. Nuansa di publik ketika kita mulai mengerucutkan solusi atau setidaknya mencoba menawarkan sebuah solusi, lalu name call sebuah disiplin sebagai salah satu yang harus di-highlight. Kecenderungan di publik adalah kenapa disiplin saya tidak di-highlight, kenapa sosial humaniora tidak di-highlight. Tapi kemarin saya baca tesis S3 dari Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, waktu dia di Purdue. Dia meneliti tentang FDI. Tentang FDI, sebuah marker yang dikenali sebagai salah satu indikator keberhasilan atau masa depan sebuah bangsa. Tapi kan yang konteksnya scholarly itu apa variabel-variabel yang mempengaruhi FDI. Di buku ini sangat mudah diakses di publik ya, bahasa yang Pak Gita pakai itu is trustworthiness. So, everybody knows that. Tapi di tesis Pak Purbaya itu dia menggunakan FDI sebagai fungsi dari currency depreciation dan technological advancement. Poinnya adalah seperti ini. Walaupun kita mendevaluasi mata uang kita, FDI tidak otomatis naik. Ada satu variabel lain, technological advancement. So that really brings me closer to what you said, STEM. Because that's one of the pillars that undergird technological advancement. Jadi biarpun kita mendevaluasi currency kita seperti yang Amerika lakukan terhadap Jepang sebelum 1980, FDI Jepang nggak masuk karena dia kalah secara technological advancement. Jadi ini adalah sebuah yang walaupun disederhanakan dalam bahasa STEM harus penting, punya foundation yang sangat scholarly bagi kita ya, and we are lacking. Nggak ada debat. Dan depresiasi atau devaluasi, saya bukan mau mengadvokasi terjadinya depresiasi atau devaluasi, tapi itu kalau dibungkus dalam konteks penarikan modal teknologi, modal ekonomi, ya ketergantungan kita untuk mendatangkan modal dari luar, itu nyata untuk kepentingan importasi barang dan jasa dari luar, itu untuk selama itu diberdayakan untuk kepentingan kita memproduksi, bukan untuk mengkonsumsi, nggak apa-apa. Itu akan terjadi depresiasi atau devaluasi.